Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Anwar Shadiq selaku pengampu mata kuliah komunikasi farmasi dasar, dan tak lupa pula teman-teman yang saya sayangi. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum yang berjudul Aspek Islam dalam Bidang Farmasi. Di zaman global ini, orang menganggap bahwa kemajuan ilmu farmasi berasal dari orang-orang barat. Padahal kemajuan yang dicapai orang barat tersebut tidak lepas dari zaman sebelumnya, yaitu dunia Islam. Para ilmuwan farmasi muslim, selain menguasai riset-riset ilmiah di bidang farmasi, mereka juga berhasil membuat komposisi, dosis, tata cara penggunaan, dan efek dari obat-obatan. Kemudian ada eksistensi ilmu farmasi. Tidak terlepas dari sejarah perkembangannya yang merupakan suatu proses panjang tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Perkembangan farmasi yang digerakkan oleh para ilmuwan Islam berhasil mengukir prestasi dalam dunia farmasi. Hakikat farmasi telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilatar belakangi dengan sabda beliau, yaitu yang berbunyi, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam likulli da'in wa dawa'u dzunubil istighfar, yang artinya setiap penyakit itu ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar atau meminta ampunan. Hadis riwayat Dailami. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat populer di kalangan umat Islam, sehingga memicu para ilmuwan dan sarjana di era kekhalifahan untuk berlomba-lomba meracik dan menciptakan berbagai macam obat. Farmasi juga tidak dapat dipisahkan dari pedoman Islam, karena farmasi menyangkut sesuatu yang akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh sebagai nikmat Allah yang paling mendasar. Selain itu, farmasi juga menyangkut tentang apa yang dikonsumsi tubuh untuk menyembuhkan penyakit. Dalam Islam telah diatur tentang segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh terkait kehalalan dan keharaman suatu obat. Dengan adanya farmasi Islam, hal ini akan menjawab keresahan kaum muslimin yang takut ibadahnya tidak diterima karena mengkonsumsi obat-obatan. Tentuan halal haram merupakan salah satu hak Allah yang harus ditaati oleh manusia. Sebagai landasan dalam penentuan halal haram, umat Islam berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Berbicara produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja. Produk halal meliputi obat-obatan dan juga kosmetik. Kriteria kehalalan dari suatu produk dilihat dari 5 kriteria, yaitu ada bahan baku, proses produksi, branding produk, infrastruktur, dan realitas peredaran. Proses pembuatan suatu produk hendaknya tidak mengandung unsur yang haram,
serta pengelolaannya pun dilakukan sesuai dengan pedoman syariat Islam yang telah menjadi ketentuan hukum Islam. Kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama pada kurangnya koordinasi lembaga yang menangani infrastruktur halal haram. Dalam farmasi, cacing tanah digunakan untuk mengobati penyakit tipes atau biasa disebut dengan penyakit tipes. Namun hukum cacing tersebut adalah haram dikarenakan menjijikan dan kotor atau termasuk hewan hasyrat. Imam Hans berkata, tidak halal memakan siput darat dan juga tidak halal memakan sesuatu dari jenis hasyrat seperti cicak, tokek, kumbang, semut, lebah, lalat, dan semua jenis cacing. Cacing bisa digunakan jika dalam keadaan mendesak atau darurat, atau tidak ada pilihan pengobatan yang lain. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.